Berikutnya, warga yang berada di Desa Karangasih, Cikarang Utara, Bekasi, nekat menggunakan Sungai Cilemah Abang yang tercemar limbah untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, sejumlah kawasan pemukiman warga di Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan mengalami krisis air bersih akibat dampak musim kemarau. Seperti inilah kondisi air di aliran Sungai Cilemah Abang di Desa Karangasih, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Air yang menjadi salah satu sumber air baku bagi perusahaan daerah air minum ini terlihat menghitam dan menimbulkan bau tidak sedap. Hingga Senin siang kemarin, sejumlah warga terlihat menggunakan air yang terlihat hitam dan juga menimbulkan bau tidak sedap tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, hingga mencuci perabot rumah tangga. Meski diakui berisiko terkena penyakit, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain karena belum adanya ketersediaan air bersih secara menyeluruh. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengaku pihaknya menargetkan di tahun 2027 nanti kebutuhan air bersih untuk warga bisa mencapai 60 hingga 80%. Walau hingga hari ini pemerintah baru bisa menyediakan air bersih 40% untuk masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga. Salah satunya di perumahan 3 di Jalan Kotipa Raya, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biring Kanaya. Kekeringan yang terjadi sejak bulan Mei 2023 membuat warga harus mengeluarkan biaya ekstra dengan membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen yang digunakan untuk kebutuhan air minum dan memasak. Sementara untuk kebutuhan mandi dan mencuci, warga hanya mengandalkan air sumur, di mana ketika musim kemarau, warna airnya sudah menguning dan berbau. Untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah, unit pengumpul zakat bersama BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih. Bantuan itu berupa air bersih sebanyak 5 tangki yang disediakan setiap hari. Sebelumnya BMKG memprediksi puncak kemarau El Nino terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023 yang akan berdampak di sejumlah wilayah termasuk Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, polusi udara di Jakarta beberapa pekan terakhir termasuk yang terburuk di dunia. Bahkan Presiden Joko Widodo merasakan polusi udara hingga menderita sakit batuk selama 4 minggu. Pemerintah pun didesak untuk mencari penyebab kualitas udara di Jakarta yang semakin buruk untuk menemukan solusi menekan polusi. Sebab mendapatkan udara yang bersih adalah hak dari warga Jakarta. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Sejumlah gedung tinggi di Jakarta beberapa pekan terakhir terekam kamera berselimutkan kabut putih polusi udara. Langit di ibu kota pun tidak terlihat tertutup polusi udara. Fakta pencemaran udara ini juga diperkuat oleh hasil alat deteksi kualitas udara. Bukan hanya itu, Organisasi Pemerhati Kualitas Udara Internasional IKAIR dalam situsnya menyebut Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara di Jakarta membuat beragam penyakit mengintai warganya. Bahkan Presiden Joko Widodo mengaku menderita batuk selama 4 minggu yang diduga salah satunya akibat polusi udara di Jakarta. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno setelah mengikuti rapat terbatas mengenai polusi udara pada Senin siang. Dalam waktu 1 minggu ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Sejauh ini salah satu langkah pemerintah menekan polusi udara adalah kembali mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, diantaranya dengan mengusulkan perkantoran melakukan hybrid working, yakni work from office dan work from home, serta melakukan penegakan hukum bagi pengguna kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home, mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat batas ini.
angka 75 atau angka yang lain. Pemerhati lingkungan, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Bondan Andrianu mengkritik langkah pemerintah yang dinilai setengah hati dalam menekan polusi udara. Terlebih, polusi udara di Jakarta tidak hanya disumbang oleh Jakarta, tetapi sangat mungkin juga oleh wilayah lain. Selain itu, industri yang ada di sekitar Jakarta menyumbang polusi. Pemerintah tetangga saat ini sebenarnya seolah-olah kayak Jakarta jadi spotlight, jadi sorotan. Ya. Tapi pertanyaannya ini kemana Jawa Barat dan Banten ini? Jawa Barat dan Banten tidak lebih kalah buruk ya sebenarnya udaranya juga gitu. Kalau bicara sumber lainnya yaitu sumber tidak bergerak, harusnya juga ada uji emisi juga nih bagi cerobong-cerobong atau pencemar udara lain yang mencemari seperti industri misalnya, baik legal atau ilegal gitu. Karena kalau kita ke bandara nih ya teman-teman pendengar atau yang mendengarkan siaran ini begitu, kita ke bandara itu banyak tuh kiri kanan cerobong-cerobong yang masih mengeluarkan asap. Nah ini memperoleh udara bersih menjadi hak warga negara termasuk warga Jakarta. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Dasar Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.